Selamat bertemu kembali. Kita lanjut dengan kuliah kecerdasan buatan dengan topik deep learning. Deep learning ini adalah salah satu cabang utama dari pembelajaran mesin learning yang telah merevolusi dunia dan mendefinisikan masa depan berbagai bidang mulai dari kecerdasan buatan, AI, hingga pengenalan wajah dan bahasa alami. Teknik ini juga mereka menggunakan jaringan saraf tiruan yang mendalam untuk mengenali pola yang kompleks dalam data dan mempelajari representasi yang lebih abstrak dari sebuah informasi. Itu pengenalan dari deep learning. Nah, dari gambar ini kita melihat bahwa ada tiga bagian. Ada AI, ada machine learning dan ada deep learning. Nah, kalau kita lihat di sini, deep learning ini dalamnya. Jadi di dalam bagian dari AI, di dalam bagian dari machine learning. Nah, di sini dia meski menjadi subbidang dari machine learning, deep learning ini ternyata juga memiliki teknik yang berbeda. Nah, mengapa demikian? Karena deep learning sendiri secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, hingga teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Nah, deep learning sendiri merupakan teknologi yang berasal dari cabang ilmu kecerdasan buatan dan terinspirasi oleh cara kerja otak dari manusia. Jadi cara kerja otak kita terinspirasi maka masuk ke dalam ilmu yang namanya deep learning ini. Nah, pada dasarnya deep learning ini juga menggunakan struktur jaringan saraf tiruan yang berlapis-lapis. Nah, ini pernah yang di materi beberapa minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai ini, yang neural network di mana jaringannya berlapis-lapis. Semoga masih ingat ya. Untuk mengenali pola yang sangat kompleks dalam data. Jadi harus berlapis-lapis tadi. Nah, setiap lapisan yang disebut dengan layer ini di dalam jaringan ini berfungsi untuk memproses data dan meneruskan informasi ke lapisan berikutnya. Nah, proses ini yang dilakukan secara berulang-ulang dan pada akhirnya jaringan tersebut mampu membuat representasi yang lebih abstrak dan terperinci dari data yang dihadapkan padanya. Jadi itu gambaran dari deep learning. Kita lihat slide berikut. Bagaimana dengan pengertian deep learning? Ini merupakan salah satu cabang utama dari pembelajaran machine learning ya. Karena dia ada di dalamnya machine learning yang telah merevolusi dunia teknologi dan mendefinisikan masa depan berbagai bidang mulai dari kecerdasan buatan atau AI hingga pengenalan wajah dan bahasa alami. Itu. Ini kan tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi demikian pengertian dari deep learning. Nah, mengapa deep learning ini penting? Sangat penting ini. Nah, kecerdasan buatan atau AI ini mencoba melatih komputer untuk berpikir dan belajar seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, teknologi yang tepat, teknologi deep learning ini mendorong banyak aplikasi AI yang digunakan di dalam produk kita sehari-hari, seperti asistensi digital, pengendali jarak jauh, televisi yang diaktifkan suaranya, deteksi penipuan, pengenalan wajah otomatis, tuh macam-macam. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang sudah menggunakan deep learning.
Nah, deep learning ini juga merupakan komponen penting dari teknologi yang muncul, seperti mobil otomatis. Nah, saya pernah cerita ya, mobil otomatis. Kalau yang saya punya itu semi otomatis. Realitas virtual, masih banyak lagi yang sudah mulai otomatis, yang sudah ke arah-arah robotik, yang sudah yang ke arah otomatis itu sudah banyak. Nah, model deep learning ini juga merupakan file komputer yang telah dilatih oleh para ilmuwan untuk melakukan tugasnya menggunakan algoritma, ya, gitu. Jadi dilatih untuk menggunakan algoritma. Jadi ya teman-teman mahasiswa harus bisa algoritma itu. Nah, atau serangkaian langkah yang telah ditentukan, sudah diatur dengan layar-layarnya tadi. Nah, bisnis menggunakan model deep learning ini menganalisa data dan membuat prediksi dalam berbagai aplikasi. Jadi biasa prediksi-prediksi. Nah, itu eh, apa nama pentingnya deep learning. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah bagaimanakah sejarah dari deep learning sendiri. Sejarah. Nah, kita lihat di gambar ini ada, saya masih tetap menunjukkan gambar ada tiga, ya, ada AI, ada machine learning, dan ada deep learning. Nah, kalau kita lihat ini sama dengan gambar di depan, tapi kalau yang ini sudah mulai ada muncul tahun-tahunnya. Deep learning ini sendiri telah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai tahun terakhir, tetapi akarnya dapat ditelusuri hingga konsep dasar jaringan saraf buatan. Nah, tahun 1943 itu Warren dan Walter itu memperkenalkan model jaringan saraf buatan, dan ini yang menginspirasi perkembangan-perkembangan selanjutnya tentang jaringan saraf buatan itu. Nah, kemudian di tahun 50-an ya dan tahun 60-an, 50-an dan 60-an, lihat yang di paling kiri itu ya. Nah, ilmuwan seperti Frank Rosenblatt itu dia mengembangkan perseptron. Nah, salah satu bentuk awal dari jaringan saraf tiron. Jadi masih ingat saya tunjukkan yang kali lalu neural network itu ada namanya perseptron. Nah, itu. Namun dalam perkembangan ini deep learning ini secara signifikan baru terjadi pada tahun 80-an. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya. 80-an dan tahun 90-an itu sudah mulai muncul. Dan ketika itu metode pembelajaran yang lebih efisien dan algoritma pelatihan yang lebih baik dikembangkan di tahun itu, tahun 80-an, tahun 90-an. Dan di tahun 2006, Geoffrey Hinton ya, dan kawan-kawannya, ada 3 orang, mereka itu berhasil mengembangkan algoritma yang dikenal sebagai black propagation. Nah, black propagation ini yang pernah saya jelaskan dari beberapa minggu yang lalu itu, yang memungkinkan pelatihan jaringan saraf yang lebih dalam secara efisien. Gitu. Nah, perkembangan selanjutnya yang terjadi di tahun-tahun berikutnya termasuk penggunaan unit pemrosesan grafis ya, yang bergambar, yang kuat untuk mempercepat pelatihan jaringan saraf kompleks. Nah, di tahun 2012, sudah lewat dari 2010. Lihat di gambar itu ya. Itu terjadi titik balik signifikan ketika jaringan saraf konvensional yang dalam, yang dikenal sebagai AlexNet, itu memenangkan kompetisi ImageNet dengan hasil yang mengesankan. Jadi dia sudah mulai berkembang itu di tahun 2012. Nah, sejak itu deep learning telah mencapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang. Misalnya pengenalan gambar, deep learning telah digunakan untuk mendeteksi objek, mengklasifikasi gambar atau citra, deskripsi otomatis. Nah, itu. Nah, dalam proses bahasa alami ini, deep learning telah memberikan kemajuan yang sangat besar dalam pemahaman teks, terjemahan mesin, pengenalan suara,
terjemahan mesin itu seperti di Google gitu-gitu yang kamu biasa pakai itu ya. Nah, di perguruan tinggi perusahaan teknologi besar dan komunitas penelitian terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan deep learning ini. Jadi dosen-dosen di luar negeri lebih-lebih ya yang ahli di bidang ini tetap terus mengembangkan apa ini deep learning ini ya. Nah, kita lihat yang berikutnya, apa perbedaan? Karena ini ada machine learning dan ada deep learning. Ya, ada machine learning dan ada deep learning. Apa perbedaannya? Kita lihat yang pertama itu tuh, representasi data. Nah, oke, kita lihat sambil lihat lirik di gambarnya. Representasi data. Nah, bagaimana dengan machine learning? Machine learning dia menggunakan fitur atau atribut yang diambil dari data sebagai input untuk modelnya. Jadi itu ya, diambil dari data. Sedangkan deep learning mengambil data mentah dan memungkinkan model untuk mempelajari representasi yang lebih tingkatnya. Kemudian yang kedua, kekuatan pemodelan. Nah, deep learning dia memiliki kemampuan pemodelan yang lebih kompleks dan dapat memproses data dalam skala yang lebih besar dibandingkan machine learning. Ini menjadikannya lebih unggul. Jadi deep learning itu lebih unggul dalam tugas-tugas seperti pengenalan citra, pemrosesan bahasa alami. Jadi dia lebih kuat ya. Kemudian dalam hal yang ketiga adalah jumlah data. Nah, deep learning ini sering memerlukan jumlah data yang lebih besar daripada machine learning untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sedangkan machine learning juga membutuhkan data. Deep learning lebih efektif ketika diberikan sejumlah besar sampel. Jadi kalau sampelnya dia butuh sampel yang lebih besar sehingga hasilnya lebih akurat itu deep learning. Kemudian yang keempat, kemampuan otomatisasi. Nah, dalam machine learning itu perlu merancang fitur-fitur yang sesuai untuk model. Kalau deep learning, fitur-fitur ini dapat dipelajari secara otomatis oleh model. Bedanya di situ. Sehingga meminimalkan keterlibatan manusia dalam proses pemodelan. Nah, lihat di gambar itu. Nah, kalau machine learning itu dia melibatkan manusia. Sedangkan deep learning ini tidak melibatkan manusia lagi. Nah, yang kelima, kompleksitas model. Perbedaannya ya, deep learning ini menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang terdiri dari banyak lapisan, sehingga memungkinkan model untuk memahami hubungan yang sangat kompleks di dalam data itu. Sedangkan machine learning, dia menggunakan algoritma yang lebih sederhana, yang memungkinkan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Jadi lebih mudah menggunakan eh, algoritma yang lebih sederhana dibandingkan deep learning. Jadi itu perbedaannya yang mendasar. Perbedaannya itu. Oke, kita lanjut ke slide yang berikut. Ada 3 manfaat dari deep learning dalam data science. Yang pertama, dapat bekerja dengan baik meski data tidak terstruktur. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Dan yang ketiga, mendukung algoritma paralel dan terdistribusi. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, dapat bekerja dengan baik meski data tidak terstruktur. Oke. Nah, daya tarik menggunakan teknologi deep learning ini adalah dapat bekerja otomatis walaupun kumpulan data yang dimilikinya itu tidak terstruktur. Contoh data-data tak terstruktur itu ada seperti video, seperti gambar, seperti suara, tidak terstruktur. Nah, dia bisa. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya operasional. Nah, kita menerapkan latihan model deep learning pada saat itu memang perlu mengeluarkan sejumlah biaya. Ya,
Akan tetapi setelah dilatih, metode ini dapat membantu untuk mengurangi pengeluaran biaya yang tidak perlu. Jadi operasionalnya lebih kurang. Industri seperti manufaktur, ya, itu memiliki biaya prediksi yang tidak akurat. Biaya prediksinya sudah besar, tidak akurat, dan biasanya cacat. Nah, besaran biaya tersebut terkadang lebih daripada biaya pelatihan model deep learning sendiri. Oleh karena itu, biaya cukup besar hanya perlu dilakukan di awal, namun setelahnya akan lebih meringankan bila personal itu secara lebih terjangkau. Jadi, kalau dibandingkan dengan biaya pelatihannya, bisalah menutupi itu. Sedangkan yang ketiga adalah mendukung algoritma paralel dan terdistribusi. Algoritma paralel dan terdistribusi terdapat di satu model deep learning dalam skala besar. Contohnya kalau kita melatih suatu model di satu komputer, kira-kira butuh waktu kurang dari 10 hari untuk menjalankan sebuah data. Gitu ya. Itu manfaat dari deep learning. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah ini beberapa keunggulan dari deep learning. Keunggulan dari deep learning. Yang pertama, pengenalan gambar dan objek. Nah, kita bisa lihat tuh. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya, adalah deep learning ini punya keunggulan, ya, mampu memproses data yang sangat kompleks dan besar. Jadi itu, dan dia memberikan hasil bagus pekerjaannya itu deep learning. Nah, data-data seperti ini. Yang pertama kita lihat keunggulannya dalam pengenalan gambar atau objek. Nah, jadi kita lihat ini gambar-gambar ini. Ini ada gambar cat nih, kucing, kemudian ada anjing, dog, dan ada duck. Apa duck? Bebek ya. Nah, kita lihat di sini ada classification, localization, object detection, macam-macam itu ya. Ada single object, ada multi object. Ini kerja daripada deep learning ini. Nah, jadi deep learning sendiri telah membawa kemajuan besar dalam pengenalan gambar atau objek. Jago nih. Teknologi ini juga dapat mengidentifikasi objek wajah dan aksi dalam gambar dan video dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, aplikasi praktisnya mencakup deteksi wajah dalam kamera smartphone, kendaraan otonom, dan analisis citra medis. Jadi kalau kamu sudah pakai Grab misalnya contohnya ya, itu terakhir itu harus pengenalan wajah. Jadi kamera diambil wajahnya jadi data, setelah data jadi inputkan semua, data diri diinputkan di aplikasi Grab, kemudian minta pengenalan wajah, kita harus pasang kamera benar-benar pas di area wajah. Jadi begitu juga di KTP digital. KTP digital juga sudah seperti itu. Karena itu kerjaannya deep learning sebenarnya ya. Nah, itu keunggulannya. Dan yang kedua, penerjemahan bahasa. Oke. Nah, dengan menggunakan metode bahasa alami berbasis deep learning, mesin dapat menerjemah teks dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan akurasi yang mengesankan. Ya, Anda bayangkan. Dulu itu saya belajar Google terjemahan itu tidak seakurat sekarang. Sekarang, ini semakin hari semakin. Nah, ini kerja daripada deep learning sendiri. Ya, jadi di Google sendiri kalau kita itu dia sudah. Dulu itu kita mau mencari sesuatu, misalnya kita baru ketik saya, dia sudah menawarkan. Sekarang dia sudah tawarkan, saya makan, saya lari, saya apa, sudah ditawarkan. Apa yang mau kita cari dia langsung muncul. Nah, layanan penerjemah online yang sering kita gunakan adalah deep learning juga. Jadi penerjemah tuh di Google itu Google terjemahan, kemudian apa nama
ada juga yang pakai voice ya, terjemahan, voice terjemahan. Jadi kita omong pakai bahasa Inggris, keluarnya pakai bahasa Indonesia. Nah ini hebatnya itu adalah deep learning itu. Kemudian yang ketiga, pengenalan suara. Ini yang digambar yang paling bawah kita lihat di situ. Jadi dia melewati sensor A, sensor B, sensor C, kemudian dia menghasilkan pengenalan di depannya, kemudian sensor, database, deep learning, maka sampai di ujung sana sudah bisa kita lihat AI-nya langsung jalan. Jadi deep learning sendiri di pengenalan suara itu telah merevolusi kemampuan perangkat lunak untuk mengenali dan memahami ucapan manusia. Jadi kalau kamu pernah lihat itu di aplikasi-aplikasi itu, kalau kita berbicara begini, kata-katanya, teksnya langsung muncul di bawahnya. Saya percaya bahwa itu kamu sering ketemu juga. Asisten virtual seperti Google Assistant. Nah, ini Google Assistant kan sering dipakai. Ini merupakan contoh produk yang menggunakan teknologi ini, deep learning ini. Kemudian kita lihat yang terakhir, keunggulan deep learning yang terakhir adalah pengolahan bahasa alami. Nah, deep learning ini juga telah digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia dengan cara semakin mirip dengan bagaimana manusia melakukannya. Nah, ini memungkinkan pencarian internet yang lebih baik, analisis sentimen, bahkan chatbot. Nah, tahu ya chatbot ya, itu sudah pintar-pintar itu chatbotnya. Ini adalah semua keunggulan-keunggulan daripada deep learning. Jadi sebenarnya di dunia nyata kita sudah pakai semua. Saya harap bahwa ini Anda bisa mampu untuk uh, menggunakan deep learning ini. Kita lihat yang berikut, ada contoh penerapan metode deep learning. Ada banyak, saya kasih contoh 7 ya. Ada 7 contoh. Nah, tanpa disadari begitu banyak contoh penerapan deep learning yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Anda itu yang mana yang sering Anda ketemu? Yang mana yang sering Anda, atau yang mana yang pernah Anda pakai dari 7 ini? Pertama kita lihat virtual assistant. Ini sudah banyak ditemukan dalam perangkat elektronik masyarakat ya. Virtual assistant ini dapat melakukan banyak hal seperti mencari informasi, membuat charter, dan lain-lain. Virtual assistant. Jadi ini asisten virtual. Nah, contohnya di mana? Google ya. Virtual assistant ini di apa ya? Aplikasi Siri, SIRI itu bisa kita bisa pakai. Cortana, Cortana itu bisa juga. Charlie, Oscar, Romeo, Tango, Alpha, Nano, Alpha, atau Google Now, Google Now. Kemudian yang kedua adalah chatbot. Nah, ini chatbot nih lagi rame dipakai nih. Ini fasilitas yang memudahkan pembeli atau penjual dalam website atau toko online. Adanya chatbot ini memungkinkan pertanyaan dari pembeli ini bisa dijawab secara otomatis oleh bot ya. Chatbot, chat yang dijawab oleh robot tanpa perlu menunggu si penjual menjawabnya. Nah, jadi begitu baru WA masuk, mesin sudah jawab. Yang punya HP sudah tidur nyenyak. Gitu ya. Nah, proses tersebut tentunya membuat pengalaman belanja lebih cepat dan menyenangkan bagi pembeli. Sehingga pembeli itu lebih betah karena ada respon tadi. Nah, chatbot ini juga merupakan bentuk dari deep learning yang dilatih untuk merespon pertanyaan yang ditujukan kepada mesin itu.
Ini Anda bayangkan, robot sudah bisa melakukan, tidak disadari. Kemudian yang ketiga adalah marketplace dan e-commerce. Nah, cara kerja dari metode deep learning di e-commerce ini dengan membaca tren data sebelumnya, dari menggunakan data sebelumnya ini, dia dapat membantu menemukan tren data yang ditemukan untuk merekomendasikan sebuah produk di masa depan. Jadi kalau kita sering buka lihatnya HP, maka besok kita buka lagi di marketplace itu dia akan muncul HP semua. Kalau kita sering muncul nonton film Korea, pasti dia akan muncul Korea semua. Kalau kita sering buka dan beli baju, maka besok buka lagi, lusa buka lagi, dia muncul. Itu penerapan dari deep learning di e-commerce, itu marketplace. Yang keempat, penerjemah. Teknologi dari deep learning ini juga digunakan untuk menerjemahkan bahasa asing yang sebenarnya tidak mengerti menjadi mengerti ya. Nah, ini dia mengubah suara menjadi tulisan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita omong, dia rubah jadi tulisan. Ini dia terjemahkan. Ini sudah banyak, sudah sekarang makin ramai aplikasinya ini. Yang kelima itu biometrik. Nah, ini teknologi pengenalan untuk wajah atau sidik jari ya. Mesin untuk sidik jari itu suara yang sudah banyak digunakan dalam perangkat elektronik. Sekarang banyak aplikasi keuangan juga menerapkan teknologi biometrik sidik jari atau login. Sekarang untuk aktivasi-aktivasi itu orang sudah menggunakan itu. Kemudian yang keenam, pengenalan gambar dan suara. Deep learning ini juga mengenali gambar dan video. Contohnya Google Foto. Jadi secara tidak disadari kita punya foto itu kadang-kadang ditandai. Jadi ada kotak biasanya atau lingkaran ada di keliling muka wajah kita. Nah, itu dia mengenal. Jadi di Facebook itu kadang kita posting muka, kemudian kita mau tag ke siapa, itu dia sudah mengenal wajah ini punyanya siapa. Nah, itu. Jadi sangat bagus sekali deep learning. Sangat pintar karena sangat dalam layarnya sudah sangat banyak sehingga membuat dia lebih akurat. Yang ketujuh, contoh yang ketujuh adalah mobil otomatis. Nah, ini juga tidak mau ketinggalan ya di bidang otomotif. Kalau pernah dengar mobil biasa di TV itu disebut-sebut, kemarin Gibran omong Tesla Tesla itu. Nah, ini mobil otomatis. Jadi begitu dia jalan ketemu manusia di depan, dia berhenti, dia rem sendiri. Nah, itu deep learning juga dari AI yang terdalam. Itu ya. Sedangkan masih banyak lagi penerapan-penerapannya dalam bidang-bidang yang ini contoh yang nyata ya yang saya sebut yang ada di slide ini. Contoh nyata. Bisa juga di dalam penerbangan, deep learning sudah dipakai. Jadi ilmu itu sudah ada. Kemudian di bidang kesehatan juga sudah dipakai. Di bidang industri apalagi untuk meramal misalnya atau membuat penjadwalan proyek memproduksi besok saya produksi berapa banyak atau bulan depan saya produksi berapa banyak, itu sudah diatur oleh deep learning ini. Nah, begitu juga bidang elektronik dan macam-macam yang lain. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah ada juga jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya feed forward.
neural network, itu yang pertama. Nah, lapisan input mengontrol aliran menuju lapisan output dalam jenis jaringan saraf. Nah, saraf yang ini merupakan saraf yang paling mendasar, nomor satu ini ya. Nah, jaringan ini hanya memiliki satu lapisan output, dan dalam jenis jaringan saraf ini juga dia merupakan jaringan saraf yang paling mendasar. Dan yang ini dia memiliki hanya satu lapisan yang tersembunyi, hidden layer, ya, yang tersembunyi. Nah, lapisan input dari jaringan ini menerima bobot. Masih ingat yang saya jelas beberapa minggu lalu ya, bobot ya, yang ada di input secara keseluruhan. Nah, pada tahap ini algoritma komputer untuk pengenalan wajah biasa menggunakan jaring tipe ini, nomor satu ini. Biasanya untuk pengenalan wajah. Jadi nanti kalau mau buat aplikasi algoritma pengenalan wajah, pakai jenis yang pertama ini. Bisa. Di internet banyak. Kemudian yang kedua, convolutional neural network. Nah, ini bagian dari artificial neural network atau jaringan saraf tiruan ya. Dia bagian dari situ. Nah, strukturnya lebih dalam dari yang tadi dan terdapat banyak sekali jaringan saraf tiruan, nah, termasuk di dalam fitur VGG. Kemudian jenis yang ketiga itu multi-layer perceptron. Ini multi-layer perceptron ini saya sudah ajar di beberapa minggu yang lalu juga, yang di neural network itu. Nah, tujuan dari jaringan yang memiliki lebih dari 3 lapisan ini untuk mengklasifikasi data nonlinear. Jadi kalau mau mengklasifikasikan data itu dapatnya banyak, variabelnya 1 sampai lebih dari 10. Maka kalau mau kepentingan pengklasifikasian kita bisa menggunakan jenis yang ketiga ini. Jadi orang penelitian itu dia biasanya mau mengklasifikasi. Klasifikasi itu macam-macam, misalnya kita membuat aplikasi atau algoritma untuk kebun binatang, kasih klasifikasi bahwa monyet ini sakit perut. Nah, itu kan bagaimana? Itu diklasifikasi data-datanya, data-data masuk kan diklasifikasi sehingga nanti di terakhir tujuannya apa. Gitu ya. Kemudian sequence to sequence model. Nah, ini biasanya dua jaringan yang digabungkan untuk membuat jaringan semacam ini. Jadi digabungkan dari dua jaringan yang menangani data melalui encoding dan decoding, yang berarti encoder digunakan untuk memproses input dan decoder untuk mengganti output. Nah, panjang teks yang dimaksudkan biasanya berbeda dari panjang teks yang dihasilkan saat menggunakan jaringan ini untuk pemrosesan sebuah teks. Jadi itu ada 4. Ini yang saya searching di Google itu banyak yang menggunakan nomor 1 dan nomor 3 ini banyak sekali di artikel-artikel skripsi misalnya. Apa saja tantangan deep learning? Karena deep learning ini adalah teknologi yang relatif baru, maka tentu tantangannya pasti adalah. Yang pertama, data berkualitas tinggi dalam jumlah yang besar. Jadi deep learning ini dia sedikit lebih sedikit dalam daripada machine learning, di mana datanya harus berkualitas tinggi dan jumlah datanya harus dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan machine learning. Nah, algoritma untuk deep learning sendiri ini memberikan hasil yang lebih baik, ya,
saat ketika kita melatihnya dengan jumlah data yang berkualitas tinggi dan data yang dalam jumlah yang banyak. Kesalahan dalam set data input kita dapat secara signifikan mempengaruhi proses daripada deep learning. Tidak boleh salah. Kalau salah data input, maka bisa-bisa deep learning hasilnya, tujuan atau outputnya itu bisa-bisa salah. Dalam contoh misalnya gambar hewan, ya gambar hewan, model deep learning mungkin mengklasifikasinya keluarnya menjadi gambar pesawat. Padahal kita kasih masuk gambarnya kura-kura. Jadi seperti itu. Nah, untuk menghindari ketidakakuratan ini, kita harus membersihkan dan memproses sejumlah besar data sebelumnya. Jadi, Anda juga harus melatih model deep learning ini. Pra-prosesan data input membutuhkan kapasitas penyimpanan data, karena dia data berkualitas tinggi dan jumlahnya besar, maka kita harus menyiapkan tempat penyimpanan juga berkapasitas yang lebih besar sehingga tidak jadi bermasalah. Kemudian tantangan yang kedua adalah kekuatan pemrosesan yang besar. Nah, algoritma dari deep learning sendiri ini bersifat komputasi intensif ya, dan membutuhkan infrastruktur dengan kapasitas komputasi yang memadai. Jadi dia butuh kapasitas komputasi. Mau pakai laptop, ya laptop harus benar-benar berkekuatan untuk mampu memproses data-data yang besar. Nah, itu ya. Oh, sini. Nah, meskipun deep learning ini telah mencapai prestasi yang luar biasa, yang saya paparkan tadi begitu banyak ya, sudah digunakan di mana-mana. Teknologi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kerentanannya terhadap adversarial attack. Nanti dicari ini kata-kata bahasa Inggris yang saya sebutkan ya. Di mana sedikit perubahan pada data input dapat mengakibatkan kesalahan besar pada hasil prediksi. Jadi seperti tadi, jangan sampai kita masukkan gambar kucing, keluarnya dia prediksinya adalah ini adalah gambar bebek. Itu tantangannya. Walaupun dia sudah itu, makanya harus dibutuhkan data-data dalam jumlah yang relatif lebih tinggi dan besar. Masa depan dari deep learning ini lebih menjanjikan, sehingga orang berjuang untuk kemajuan arsitektur jaringan, algoritma pelatihan, buat algoritma pelatihan dan perangkat keras juga harus memperkuat sehingga teknologi ini bisa jalan dengan sempurna. Seiring dengan ini aplikasinya juga diperkirakan akan semakin meluas. Ini kalau kita tidak pernah pakai aplikasinya, kita tidak tahu juga. Jadi itu uh, kecerdasan neural network ya. Neural network ini kalau dari kita bandingkan dengan deep machine learning itu lebih mudah karena dia layernya masih sangat sederhana, sedangkan deep learning ini sudah layernya sudah dengan tingkat akurasi yang sudah lebih bagus. Jadi itu penjelasan tentang deep learning. Semoga bermanfaat, bisa dipakai sebagai referensi untuk materi kali ini. Terima kasih.